Kenapa tidak kau katakan dia akan menikah dengan Raja Jala? Kenapa? Dia sendiri yang memintaku untuk tidak mengatakan padanya nama orang yang akan menikahi dia. Dia bilang kalau dia percaya pada semua keputusanku. Dia sangat percaya pada kita. Tapi ternyata kita sudah mengkhianatinya. Kita sudah menghancurkan hidupnya. Kita hancurkan harapannya. Tidakkah kau katakan bahwa dia dijadikan korban dengan pertolongan memastikan keamanan Amer? Aku ingin mengatakan semuanya, tapi dia memintaku untuk tidak mengatakan apapun padanya. Dan aku berpikir mungkin Joda bermaksud untuk mengetahui semua kebenarannya dengan cara yang lain. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya kepadamu, tapi aku tidak berani mengatakan padanya. Aku harap Tuhan memberi Joda kekuatan untuk menerima semua kenyataan ini. Oh Dewi Kali, tidak ada manusia yang bisa menebak jalan hidupmu. Hanya kau yang bisa merubah tabiat seseorang dan takdirnya. Kau bisa melakukan keajaiban. Dia dahsyat. Kekuatanmu luar biasa dan memiliki senjata di tangannya. Dia menghancurkan semua setan dan melindungi siapa saja. Sejarah akan tertulis. Contoh ini akan selalu bersama, bukan hanya untuk dua orang. Dia bertarung demi keadilan. Ya, Dewi Kali. Tidak butuh waktu lama untuk menyebarkan berita tentang pernikahan Putri Joda dengan Raja Jalal dan sudah tersebar. Raja-raja yang lainnya sangat kecewa mendengar berita tentang ini. Sebagian dari raja ini menentang keputusan Raja Parma yang cinta tanah airnya. Dia dulu adalah pangeran Mewar dan ahli waris dari Citor. Dia putra Raja Sangga. Dia tidak ada lagi yang lainnya daripada Maharana Pratap. Selamat datang, Pratap. Silakan duduk. Aku tidak seharusnya duduk di istana seorang raja yang tunduk pada Mughal. Bahkan aku sebenarnya tidak mau meminum minuman yang kau tawarkan padaku yang mulia, karena kau telah menghina kehormatan Rajput. Bagaimana mungkin kau bisa berjanji menyerahkan putrimu pada Mughal? Kau bukan hanya tidak menghormati Amer, tapi juga seluruh bangsa Rajput. Aku ingin bertanya padamu. Kau ada di mana saat Mughal menyerang kerajaanku dari segala penjuru? Selain Suryabansi, tidak ada satupun yang bergerak untuk membantu. Kau di mana saat anak-anakku dan sepupuku ditangkap dijadikan saksi? Kau ada di mana saat Sarifuddin merampok kerajaanku? Aku tidak tahu yang lainnya. Tapi jika kau mengirim pesan untuk meminta bantuan, aku pasti datang untuk membantumu. Tapi kau tidak mengirim pesan padaku. Aku juga tidak mengirim pesan mengundangmu kemari. Lalu kenapa kau di sini? Aku datang karena ini bukanlah masalah pribadimu. Pertarungan ini mempengaruhi semua kerajaan Rajput, mempengaruhi semua orang di sini, dan kau sudah melawan aturan yang ada. Kau juga telah mengorbankan kehormatan dan kebesaran bangsa kita. Orang sepertimu harusnya tidak bicara seperti itu. Aku tahu meskipun kau mencoba untuk memenangkan Amer. Aku tahu kau telah menyerang Amer juga. Kau juga mencoba membunuh saudaramu sendiri, Sakti Singh. Jadi tolong jangan bicara padaku tentang kehormatan dan kebenaran. Selama situasi seperti ini, hanya Mughal yang maju untuk membantuku. Biar aku katakan yang sebenarnya padamu. Aku menerima Mughal sebagai persahabatan dengan tujuan menyelamatkan Amer. Dan tujuan untuk melindungi suami-suami para wanita Amer. Dan aku juga sudah berjanji untuk menyerahkan putriku pada kerajaan Mughal.
kehilangan nyawa dalam pertempuran ini. Jika perjanjian politik ini bisa menghentikan pertumpahan darah, lalu kenapa kau menentang keputusanku? Dan jika kau masih ada masalah dengan persekutuan ini, lalu kenapa kau tidak mendeklarasikan perang melawan kerajaan Mughal? Tapi kau tidak bisa melakukan itu. Karena kau belum menjadi Raja Citor. Sama halnya kau tidak punya pasukan ataupun kekuatan. Seorang prajurit tidak membutuhkan pasukan untuk membuktikan berapa kuatnya dia. Dia hanya butuh kesempatan. Kau telah memiliki kesempatan itu. Tapi hidup anak-anakmu dan tentaramu sepertinya lebih penting daripada kehormatanmu. Sepertinya kau telah melupakan bahwa sebagai seorang prajurit, kehormatannya lebih penting daripada hidupnya. Kelihatannya kau lupa dengan yang kita kenakan di kepala, bahwa yang kita kenakan itu menunjukkan kehormatan kita. Lebih baik kita mati daripada menyerahkan kehormatan kita. Apa kau juga sudah lupa bahwa mati syahid sangat dihormati di dalam budaya kita? Bangsa kita bukan bangsa pengecut. Kau sudah keterlaluan. Jangan berteriak padaku. Orang yang telah menyerah pada musuhnya seharusnya belajar untuk merendahkan suaranya. Kau tidak dibenarkan berteriak padaku. Kau telah kehilangan kehormatan karena kau telah menyerah pada bangsa Mughal. Dalam sejarah, nama lelaki pemberani selalu diukir dalam emas. Tapi kau akan selalu diingat sebagai seorang pengecut. Ada apa, Moti? Semua bangsawan ini kemari beberapa waktu yang lalu. Kenapa mereka kembali dengan cepat? Entahlah. Mereka kesini pasti ada hal yang penting. Aku tahu ada apa ini. Ayah telah menyelesaikan penyerahanku. Dia harus memanggil semua raja ini untuk perjanjian itu. Perjanjian? Apa kau tahu telah dijanjikan untuk seseorang? Ayah mengatakannya padaku kemarin. Paduka mengatakannya padamu. Dan kau menyetujuinya. Iya, aku setuju. Aku akan melakukan apapun untuk dan membantu ayah memenuhi janjinya. Aku akan menerima menikah dengan Raja Rajput manapun yang ayah pilih untuk menjadi calon suamiku. Raja Rajput? Sepertinya Yang Mulia tidak mengatakan pada Joda tentang Raja Jalal. Apa yang kau pikirkan, Moti? Tidak ada. Yang Mulia tidak mengatakan nama calon suamimu? Tidak. Saat tahu bahwa perjanjian ini sangat penting untuk keselamatan Amer, aku langsung menyetujuinya. Aku tidak peduli dengan siapa aku menikah asalkan Amer selamat. Aku sudah melakukan hal yang benar, kan? Moti? Hei, kenapa kau menangis? Setelah aku menikah nanti, aku akan pergi jauh dari kerajaan Amer. Tapi tidak akan jauh darimu, karena aku akan membawamu ke tempat mertuaku. Berhentilah menangis. Dan berjanjilah padaku. Maukah kau ikut denganku setelah aku menikah? Aku berjanji padamu, Joda. Aku akan selalu berada di sampingmu sampai kapanpun. Aku akan membuat sebuah lukisan saat saudara-saudara dan sepupuku kembali. Apakah putra Raja Barmal sudah tiba? Belum, Yang Mulia. Hamba telah mengantarkan pesan kepada Baginda Komandan Sarifuddin. Tapi beliau belum melaksanakan perintah Paduka. Kirim pesan lagi pada Syarifuddin. Minta padanya supaya segera menghadapku sesegera mungkin. Baik, Yang Mulia. Semua ini belum berakhir. Kita masih bisa meminta bantuan dari raja lain. Kita bisa menyelamatkan hidup Joda sebelum hidup di dalam neraka. Kenapa kita tidak mengirimkan hadiah untuk Raja Jalal dari tempat Joda? Itu ide yang bagus. Kita kirim Moti ke tempatnya. Mughal tidak akan pernah melihat Joda.
Mereka akan berpikir bahwa Yang Mulia telah menjaga ucapannya. Jangan kekanak-kanakan. Apa kau lupa? Jalal datang ke Amer dengan menyamar. Dan bukan itu saja, dia telah melihat Joda. Aku tidak tahu apakah dia ingat wajah Joda atau tidak. Kenyataannya, bahwa ayah telah mengatakannya pada Raja Jalal. Kita tidak bisa membiarkan Raja Jalal menikahi Moti di tempat Joda. Sebagai pengganti Bibi Joda, mereka akan menikahkan Moti. Berarti mereka akan mengirim Moti ke tempat Joda. Keberuntungan akan berpihak. Joda tidak mengetahui bahwa sebenarnya dia akan menikah dengan Jalal. Dan Rukaya pun juga tidak mengetahui bahwa Jalal akan menikah lagi. Wow, pekerjaannya untuk kalung ini sangat bagus. Yang Mulia, hamba pikir Yang Mulia tidak ingat. Kalung ini sama dengan kalung yang diberikan Putri Amer pada Baginda sebagai pajak. Aku belum lupakan kejadian itu. Aku tahu dia sangat bangga menjadi Putri Amer. Sekarang, dia tidak lebih dari seorang tawanan. Hamba dengar bahwa Raja Amer telah menyerah di depan Saifuddin. Kenapa Yang Mulia tidak memberikan kalung yang sama untuk Yang Mulia? Karena aku tidak seperti ratu yang lainnya. Aku punya barang berharga yang lebih berharga daripada sebuah kalung. Aku ratu kesayangan Yang Mulia. Itu maksud hamba. Ratu kesayangan Yang Mulia harus dibuatkan kalung istimewa untuknya. Dan Yang Mulia juga bisa memilih sendiri bentuk dan permataannya, kan? Aku suka pendapatmu. Yang Mulia akan menaklukkan kerajaan satu persatu. Aku harus punya kenang-kenangan dari setiap kerajaan itu. Aku ingin kau lakukan sesuatu. Aku ingin kalung yang sama yang dibuat untukku. Pastikan benar-benar seperti yang ini. Pengorbananmu tidak akan sia-sia. Orang yang akan kunikahi nanti akan membantu kami bertempur melawan bangsa Mughal. Dia harus menyelamatkan saudara dan sepupuku. Dan dia akan menyelesaikan tugas ini sampai tuntas. Ini kalung yang indah sekali, Bibi. Ini buat Moti, benar kan? Kenapa kau bilang begitu? Ayah bilang padaku bahwa Moti akan segera menikah. Moti akan menikah? Aku mengerti sekarang. Ayahmu bilang bahwa Moti akan ikut denganku setelah aku menikah. Tapi kau salah mengira bahwa dia yang akan menikah. Kau tidak seharusnya menertawakan prajurit pemberani. Oh, benarkah? Jadi maafkan aku Mansing yang pemberani. Tolong maafkanlah aku ya. Ngomong-ngomong, kenapa Tuan Pemberani datang ke sini? Prajurit seharusnya melindungi orang-orang. Aku kesini untuk melindungimu, Putri Joda. Kau sama seperti ayahmu, Mansing. Satu persatu tangan Amer telah hilang dalam pertempuran. Dan sekarang Joda akan segera menikah dengan Raja Jalal. Rakyat Amer kecewa dengan semua ini di saat lelaki pemberani memutuskan menginap ke dalam tenda Akbar. Kau tahu siapa aku? Kau adalah Raja Jalaluddin Muhammad. Dan kau siapa? Aku adalah seorang buruh. Aku di sini sedang memasang tenda. Aku yakin kau punya banyak pengalaman. Kau tahu itu adalah tenda raja, seharusnya selesai sebelum dia datang.
belatimu ada padaku. Aku mengambilnya. Sebuah belati melawan begitu banyak pedang. Katakan padaku, siapa kau dan kenapa kau kesini? Aku seorang Rajput. Aku tidak bisa membiarkan Putri Joda menikah dengan seorang Mughal sepertimu. Itu sebabnya aku datang kemari untuk membunuhmu. Tunggu! Silakan bunuh aku. Penggal leherku. Kudengar bahwa Rajput sangatlah pemberani. Tidak menyerang secara diam-diam. Tapi kau melakukan itu. Kau datang ke Amer dengan menyamar. Jadi kau tahu aku kesana dengan menyamar. Benar. Saat itu jika aku tahu bahwa itu adalah kau Jalaluddin Muhammad yang datang dengan penyamaran, aku pasti sudah membunuhmu. Tapi kenapa kau tidak bisa membunuhku saat itu? Apa yang bisa kulakukan padamu? Aku tahu kalau aku tidak akan pulang hidup-hidup. Kau bisa membunuhku. Silakan. Jika aku tetap membunuh saudara Joda, itu berarti aku bodoh. Siapa yang menyiapkan pernikahanku dengan Joda? Sekarang bebaskan dia. Aku ingin kau mengirim pesan untuk calon mertuaku. Segera aku akan tiba di Shambar untuk menikahi putrinya. Pajak umur yang mulia. Yang mulia ingin bicara dengan hamba? Apakah membebaskan anak dan sepupu Raja Barmal? Belum yang mulia. Sebenarnya aku pikir bahwa... Kenapa kau belum melaksanakan perintahku? Kau tahu aku sudah berjanji pada Raja Barmal. Kau pikir keputusanmu lebih baik dariku? Apa yang kau lihat? Aku ingin perintahku segera dilaksanakan. Aku ingin mereka bertiga datang di Shambar denganku. Mohon maaf yang mulia. Perintah yang mulia segera dilaksanakan. Salam yang mulia. Aku mau memberitahu bahwa Ibu Pangeran Suryaban datang kemari. Ibu Suryaban datang kemari. Aku ucapkan salam yang mulia. Apa kau lihat tongkat ini? Jika tongkat ini ditekan pada leher seseorang, maka dia akan langsung meninggal. Aku tidak mengerti. Siapa raja yang melawan keputusan Raja Barmal? Mungkin ini tidak benar. Kuncinya ada di jari Raja Amer. Mereka tidak benar menanyakan Raja Barmal. Tapi aku rasa itu benar. Karena aku kehilangan anakku saat bertempur untuk Amer. Suryaban meninggal bertempur untukmu. Kau tahu sesuatu? Mereka telah meletakkan kepala anakku di depanku. Aku tidak lemah. Sebaliknya, aku merasa bangga. Aku bangga telah melahirkan anak laki-laki seperti dia. Aku bangga. Dengar, Ratu seperti apa kau ini? Bagaimana bisa kau setuju menikahkan putrimu dengan Mughal? Dia menghinaku di depan orang. Aku ini satu-satunya yang memimpin pasukan untuk menumpas Amer. Aku taklukkan Amer untuknya. Aku menangkap tawanan supaya Raja Barmal tidak diserang jalan. Jadi ini caranya dia untuk membalasku. Assalamualaikum. Bagaimana kau bisa sampai ke sini? Sebenarnya, kami sedang dalam perjalanan menuju Amer dan kami mampir ke tendamu. Dia pasti sudah lelah.
Aku ingin kau bawakan baskom berisi air hangat dan garam. Luar biasa. Kakakmu menyakitiku dan sekarang kau menabur garam di lukaku. Kak Jalal melakukan kesalahan? Dia menghinaku di depan semua orang-orang. Kakakmu sepertinya lupa dengan orang yang pernah ditunjuk sebagai komandan pasukannya dan juga iparnya. Dia benar-benar sudah tidak menghargaiku karena aku tidak membebaskan calon iparnya. Biar aku yang bicara pada Kak Jalal. Tidak. Kau pikir aku ini lemah? Dengan meminta bantuan seorang wanita, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Assalamualaikum, Komandan. Aku tahu kau harus membebaskan saudara-saudara Joda. Tapi aku ingin tahu, apa mereka tahu bahwa Joda akan menikah dengan raja? Kenapa kau bertanya padaku? Kenapa tidak bertanya pada Jalal? Tidak ada seorang pun yang bisa membuat keputusan benar di sini. Setidaknya dengarkan aku. Mainawati, bangun. Aku bilang bangun, Mainawati. Banyak tamu mulai datang ke sini. Jangan bikin malu. Ayo, anakmu akan segera menikah. Menikah! Ibu pikir aku senang mendengarnya. Apa ibu ingin aku menyanyikan sebuah lagu dan menikmatinya? Aku tidak mau, Bu. Aku tidak suka. Tidak, Bu. Tidak. Aku tidak bisa melakukan itu, Bu. Pernikahan ini tidak seharusnya dirayakan. Ini waktunya untuk berkabung, Bu. Bagaimana aku bisa bahagia? Apalagi dengan pernikahan anakku. Aku tahu semua bangsawan akan berpikir untuk memberikan ucapan selamat. Tapi mereka mentertawakanku. Mereka akan berpikir bahwa Joda adalah harga yang harus kita bayar. Untuk pertama kalinya, prajurit pemberani memilih berlutut daripada harus melawan musuh. Jangan bicara begitu. Siapa yang mengatakan padamu kau harus berlutut? Kau seharusnya bangga, Mainawati. Barmal mengambil keputusan ini semata-mata demi keamanan bangsa Amer. Mengerti? Bagaimana aku bisa merasa bangga? Jalal adalah musuhku, Bu. Benar, Jalal adalah musuh kita. Saat dia menaklukkan Amer, pikirkan itu. Raja dari kerajaan tetangga, mereka ingin menaklukkan Amer. Kau harus tahu itu. Kita tahu Raja Jalal sangat kejam. Jika dia marah, dia tidak akan bisa berkompromi lagi. Aku yakin dia tidak akan setuju dengan pernikahan ini. Dia akan memenggal kepala anak-anakmu dan sepupumu. Itu benar. Itu sebabnya Joda akan menikah dengan musuh kita. Dan Joda akan dimahkotai sebagai Ratu India. Kau seharusnya merasa bangga. Sudahlah, hapus air matamu. Jangan menangis seperti ini. Kau harus menunjukkan bahwa kau adalah seorang ibu yang hebat. Ibu calon Ratu India. Siapa itu? Siapa kau? Ini aku, Joda. Sujamal. Sujamal. Beraninya kau datang ke sini sekarang.
Kau adalah seorang pengkhianat, Sujamal. Kenapa kau datang ke sini, hah? Aku tidak mengkhianati siapapun. Aku hanya bertempur untuk mahkota Amer. Karena aku adalah menjadi ahli waris Amer setelah ayahku meninggal. Dan apakah benar yang kau lakukan itu? Membiarkan darah para prajurit tertumpah. Apa benar kau memenggal kepala Pangeran Suryaban? Kau tidak melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Meskipun aku sangat menyesal apa yang terjadi pada Suryaban, itu sebabnya aku meninggalkan kerajaan Mughal. Aku tidak percaya pada seorang pengkhianat seperti dirimu. Aku tidak mengkhianatimu. Ayah yang mengkhianatiku. Dan sekarang dia akan... Cukup, Sujamal. Aku tidak mau mendengar satupun perkataan yang menentang ayahku. Kau tidak siap mendengarkanku. Orang yang menentang pengkhianat. Pertama dia memperdayaiku. Seperti apa yang dikatakan Amer. Sekarang kau yang tertipu. Apa kau tidak dengar? Aku tidak mau mendengar Aku apapun. tidak tahan menemuimu. Setelah apa yang ku dengar, aku tidak bisa. Ayah telah setuju menyerahkanmu untuk menikah. Kau akan membalas dendam pada Raja Jalaluddin Muhammad. Aku setuju dengan apa yang sudah ayah putuskan. Karena hanya dengan cara itu aku bisa membalas dendam pada Jalal. Aku serius dengan ucapanku. Aku sudah memutuskannya. Sekarang sebaiknya kau pergi dari sini. Pangeran Suryaban sudah tiada. Tapi aku masih hidup. Dan aku akan melakukan apapun demi Amer dan saudara-saudaraku. Adikku. Joda, kau baik-baik saja? Sujamal. Bagondas! Joda! Tanyakan saja pada Raja Barbal dengan siapa dia berjanji. Dan juga menyerahkanmu demi keamanan Amer. Kakak, apa maksud perkataannya? Joda, sejak ada Sujamal, aku yakin itu akan... Kakak, pertama katakan dulu padaku, apa maksud perkataan Sujamal? Joda, Sujamal pengkhianat. Jangan percaya apa yang dikatakannya. Hari pernikahan sudah tiba. Kenapa tidak katakan pada Joda bahwa dia tidak akan menikah dengan pangeran, tapi dengan Raja Jalal? Kalau aku dapat kesempatan, aku akan mengatakan semua kepadanya. Kau harus mengatakannya sebelum terlambat. Itu penting sekali. Aku senang kau datang, Joda. Kami sedang membicarakan perhiasan pernikahan. Bakuandas, kenapa tanganmu berdarah? Sujamal kemari. Aku luka saat dia menyerangku. Kenapa Sujamal datang ke sini? Dia pasti datang ke sini lewat jalan rahasia. Dia itu adalah seorang pengkhianat. Kenapa? Kenapa dia datang kemari? Dia datang untuk menemuiku, Ayah. Tapi aku katakan padanya bahwa aku tidak mau menemuinya lagi. Ayah benar, Ayah. Sujamal memang sudah banyak berubah. Dia bahkan berani melontarkan kritik mengenai Ayah. Dia bilang aku harus bertanya pada Ayah nama orang yang Ayah janjikan tanganku. Tapi aku menolak untuk bicara dengannya, Ayah. Salam yang mulia. Ini ada pesan untuk yang mulia.
Pesan apa itu? Ini pesan tentang pernikahan, Ibu. Mereka akan tiba di Sambar besok. Mereka ingin pernikahannya diadakan di Sambar. Bakwadas, kita harus segera sampai ke Sambar. Aku ingin kau membuat persiapan untuk pernikahan. Beri perintah untuk prajurit, penyanyi, dan juga penata ruang. Baik, Ayah. Ibu, aku tahu. Ini adalah malam terakhirku di Amer. Tapi ibu jangan khawatir. Karena aku sudah siap. Semuanya akan baik-baik saja. Aku tahu. Raja akan memberikan perhatiannya untuk hal ini. Tapi kita tidak boleh melupakan akhirnya. Raja itu sebenarnya adalah musuh kita. Kita semua tidak pernah tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Aku mau prajurit pemberanimu untuk berjaga di sekeliling istana. Salam hormat, Yang Mulia. Kau memang sangat peduli denganku. Banyak orang peduli denganmu, Jalal. Tapi kelihatannya kau melupakan kehadiran mereka. Apa maksudmu? Kau akan menikah lagi, bukan? Tapi kau belum mengatakan pada ibumu atau istri Merugaya tentang rencana ini. Itu tidak penting. Aku hanya akan menikah lagi. Saat aku kembali ke Agra setelah menikah, nanti mereka akan tahu. Aku suka melihat warna pucat dari wajah Ratu Mughal saat dia melihat Putri Amer di istana permaisuri. Simpanlah. Semua ini untukmu, Joda. Meskipun biasanya ayah dan ibu melarangku untuk melewati perbatasan ini, namun aku sering melakukannya dengan sengaja. Tapi hari ini
rasanya sulit bagiku untuk menyeberangi perbatasan ini. Dewi Bhavani, tolong tunjukkan kekuatanmu pada kerajaan Amer. Tolong berkahi mereka dan lindungilah mereka untuk selamanya.